Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Hari ini gua udah menonton semua episode dari serial buatan Joko Anwar yaitu berjudul Nightmare and Daydreams yang sudah bisa kalian tonton di platform streaming Netflix, oke? Dan di video ini gua akan membagikan sebuah review dan juga first impression apa yang gua rasakan setelah menonton serial yang satu ini, oke? So Mario Booster, let's review this series. Ambil kendali. Ambil kendali. Oke, serial karya Joko Anwar, Nightmares and Daydreams akhirnya sudah bisa kita tonton di platform Netflix ya. Dan dari pendapat gue pribadi ya, setelah gue menonton semua episodenya, wow, Joko Anwar the best lagi ya. Sekali lagi dia berhasil membuatkan sebuah cerita yang sangat bagus banget dengan tema sci-fi dan juga invasi alien. Jujur ya, gua nggak ada ekspektasi apa-apa. Yang gua tonton adalah bagaimana cara Bang Joko Anwar ini bisa membawakan tema visual dan juga sci-fi kepada para penonton Indonesia. Dan jujur, gua ketika menonton sebuah serial ini ada dua tema yang bisa gue dapatkan ya. Yang pertama adalah invasi alien seperti yang buat gue callback kepada Secret Invasion di MCU. Yang kedua adalah tema superhero yang dimana di ending akhirnya semua udah terungkap jelas bahwa keseluruhan dari plot cerita yang ada di serial ini itu adalah tema superhero. Wow, dan itu adalah hal yang membuatku tuh sangat terkejut ya. Karena di awal-awal gua nonton, gue tuh gak kepikiran mengenai tema superhero sama sekali ya ada di serial yang satu ini. Tapi setelah gue mengikuti semua plot cerita yang ada di serial ini dan ketika mencapai ke endingnya, itu gue kaget banget sih. Dan itu membuat gue callback kepada film Avengers yang ada di MCU. Ketika mereka semua diceritakan semua plot ceritanya dan di ending akhirnya mereka semua diassemble. Dan gue berharap banget kalau Bumi Langit akan melakukan hal yang sama dengan mengassemblekan semua para jago-jago lokal kepada satu misi dan juga satu tujuan. Dan per episodenya top marko top, semua plot ceritanya bagus, twistnya juga tepat, bahkan gak ada hal yang membuat gue tuh lebay dengan berbagai macam actingnya, semuanya bagus banget. Apalagi dengan episode pertama ya, yang dimana itu ngena banget buat kita sebagai anak yang berusaha untuk sayang kepada orang tua kita. Dan Bang Joko Anwar berhasil menyenggol kemanusiaan kita, bahwa kita sebagai manusia itu harus saling peduli dan juga berusaha untuk peduli dengan sesama ya. Bahkan gua kagetnya juga ada satu episode yang dimana Bang Jokan menjadi cameo di serial yang satu ini. Jujur gua kaget sih ya, karena gua nggak pernah melihat Bang Jokan tuh acting, apalagi dia pernah main di sebuah film. Karena yang gua tahu Bang Jokan itu adalah sang sutradara yang dimana dia untuk menghasilkan berbagai macam karya-karya masterpiece yang ada di Indonesia. Makanya gua bisa melihat ketika dia acting bagus juga ya, walaupun dia cuma sebagai cameo. Dan ya, peran yang ia dapatkan di serial itu jujur gue sangat kaget sih, karena gue nggak pernah melihat Bang Jokan berakting seperti apa di depan kamera. Makanya wah, ini bagus banget sih. Jadi sang sutradara menjadi aktor juga di serial yang satu ini. Bagus banget kok. Jadi well, gue diberikan sebuah twist yang dimana itu gue sangat kaget ketika melihat sutradara terjun ke filmnya sendiri. Itu oke sih gitu ya. Dan juga di bagian endingnya itu juga mengandung sebuah twist yang sangat gokil banget, yang dimana mereka mengarahkan kita kepada tema superhero ya. Wah, gila banget sih. Literally ini gue bisa melihat Avengers versi Indonesia tapi dengan tema supernatural cuy. Wah, gila. Jadi ketika mereka melawan berbagai macam alien-alien ini, literally pakai berbagai macam skill-skill yang sangat psychological banget. Dan itu adalah hal yang gue suka ketika Bang Jokan mendirect sebuah cerita yang dimana sangat plot twist banget.
dan itu gue sebagai penonton sangat suka banget anjir. Makanya di awal-awal yang kita berpikir bahwa ini adalah tema supernatural, alien, well itu benar. Tapi di akhir gue gak pernah membayangkan bahwa ini adalah tema superhero cuy, anjir. Dan sebenarnya hal itu udah pernah dibocorkan di episode ke-6 di endingnya, yang dimana kita tahu ya bahwa di endingnya si Ibu Dewi ini mengajak si Ali untuk mengambil sebuah kerjasama yang dimana mereka akan membahas semua para kelompok alien yang berusaha untuk menginvasi bumi. Dan hal itu membuat gua callback kepada Nick Fury yang dimana di MCU dari awal dia udah mengincar Tony Stark, Steve Rogers, Spider-Man, bahkan berbagai macam hero-hero yang lainnya untuk gabung kepada project terbarunya yaitu Avengers Initiative ya. Makanya di sini gue bisa melihat bahwa Bang Jokan kemungkinan dia tuh terinspirasi dari situ sehingga dia menggabungkan antara tema superhero dan juga tema alien. Tapi berhubung tema superhero ini udah disiapkan di akhir-akhir, jadi itu akan menjadi sebuah twist untuk mengagetkan penonton. Gua nggak ada masalah dengan plot ceritanya, bagus banget, setiap scene-nya juga ada twistnya dan ada banyak banget kejutan yang bisa kita dapatkan, terutama dengan aktor aktrisnya cuy. Wow, semua aktor aktrisnya berkelas banget, yang dimana mereka kalau acting di depan kamera tuh udah natural dan juga gak seperti kayak acting. Literally gue bisa melihat bagaimana mereka bisa menjadi protagonisnya, antagonisnya, bahkan juga ada tirtagonis yang punya peran yang sangat besar di dalam project Nightmares and Daydreams itu. Oke, lagi-lagi gue nggak bisa spoiler ya, jadi kalau kalian pengen nonton semua tuh whole seriesnya, kalian bisa tonton aja di platform Netflix sekarang juga. Oke? Saya bekerja untuk seseorang yang diberi petunjuk. Nah sekarang gue akan kritik mengenai apa yang gue kurang suka di project Nightmares and Daydreams ini ya. Yang pertama, yang pertama ini adalah hal yang paling cukup krusial, apalagi di bagian episode pertama, yang dimana ada banyak banget adegan CGI yang sangat bocor dan juga nggak jadi di depan kamera, sehingga gua sebagai penonton ketika melihat adegan seperti itu, CGI kok kurang selesai, bahkan dari aliennya, bahkan dari desainnya. Gua tahu itu adalah hal yang sangat mengerikan ketika itu akan ditunjukkan oleh para penonton. Tapi maaf, gue sebagai penonton, gue bukan takut men, tapi justru gue malah ngakak lihatnya. Karena apa? Kita bisa melihat ya bahwa aliennya aja dia tuh kurang nempel di dalam framenya, sehingga ketika dia bergerak, ketika dia tampil di kamera itu sangat ngawang banget, dan itu kelihatan banget bahwa itu CGI-nya nggak selesai cuy ya. Apalagi itu dimasukkan kepada pilot episode alias di episode pertama. Kita tahu ya bahwa di setiap project serial di Amerika, bahkan di berbagai macam series di Indonesia, kalau yang namanya pilot episode ataupun episode pertama itu harus dibikin sebuah cerita dan juga CGI yang akan mengundang para penonton. Tapi justru di project ini mereka membuatkan hal yang sebaliknya, yang dimana CGI yang sangat kacau itu dimasukkan di episode pertama. Itu kacau banget sih, makanya anjir lah, gue agak kurang suka sih dengan episode pertama. Walaupun dengan cerita yang sangat bagus dan juga menyindir ya, tapi lagi-lagi untuk visual ini adalah hal yang sangat krusial. Karena lagi-lagi mereka mainnya ada di tema sci-fi, science fiction, yang dimana itu akan membutuhkan banyak banget visual effect yang akan mengundang mata para penonton untuk bisa menyaksikan serial yang satu ini. Tapi justru di final episode itu semuanya udah diperbaiki, yang dimana ketika mereka itu melakukan adegan action dan mereka melakukan berbagai macam visual effect yang sangat menggelapkan mata, itu sangat bagus banget. Bahkan dari berbagai macam efek-efek angin, udara segala macam, dan asap-asap yang bisa dibilang itu akan mendramatisir sebuah adegan, itu sangat smooth banget dan mata gua sangat terpancarkan dengan baik ya. Dan itu sangat berbeda dengan episode pertama yang menjadi perkenalan bagi project yang satu ini ya. So far di endingnya sangat cukup puas, gua sangat puas banget dengan endingnya, bahkan gua suka, dan itu menjadi sebuah serial yang sangat cliffhanger. Bahkan di semua episodenya gua juga belajar banyak banget tentang cara pergerakan kamera seperti apa, bagaimana blockingnya, bagaimana
ketika kamera itu udah menyorot kepada satu objek, suatu karakter, itu ada banyak banget hal yang bisa gua pelajari. Apalagi yang paling gua suka untuk shot-shotnya itu ada di episode ke-6 ketika si Fachri Albar berperan sebagai Ali, dan itu adalah the plot story yang sangat gua suka banget karena di episode 6 itu udah main banyak banget CGI ya, terutama di bagian Clock Tower yang dimana itu sudah ada di bagian official trailernya. Wah, itu sangat bagus banget sih, dari efek foggingnya, 3D-nya, bahkan lightingnya, semua segala macam itu sangat memanjakan mata gua banget, dan itu adalah hal yang gua suka ya. Makanya kenapa kok bisa episode pertama yang menjadi openingnya kenapa CGI sangat sejelek itu. Maaf ya gua ngomong gini ya, karena lagi-lagi gua yang sebagai kritikus dan gua juga sebagai penikmat aja dan juga penonton biasa bagi project yang satu ini. Oke, jalan-jalan ya kita bisa melihat dengan tema alien tapi di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia. Karena kalau kita ngomongin soal film alien, invasi alien itu ada banyak banget di negara barat sana ya, dan itu udah masuk kepada ranahnya superhero, yang dimana hal itu udah kita lihat di projectnya Secret Invasion. Tapi so far di sini gue sangat suka banget dan ada banyak banget detail yang akan kita bahas ya, dan itu akan kita bahas di video penjelasan ending dan juga breakdown detail yang akan kita buatkan nanti ya. Oke, jadi skor untuk Project Nightmares and Daydreams karya Joko Anwar ini gua kasih nilai 7/10 karena memang dari plot cerita juga sangat slow pace dan juga banyak banget hal-hal yang disampaikan dan juga rapi banget. Oke, tapi mohon maaf ya untuk visual dan juga animasi 3D-nya ini masih mentah dan juga kurang jadi ya. Makanya ini sebagai evaluasi juga buat studio agar bisa mengembangkan project ini menjadi lebih baik lagi, dan gua berharap ini akan ada sequelnya karena gua nggak sabar lagi ketika mereka itu akan berusaha untuk melawan alien di invasi yang sangat mengerikan tapi dengan tema superhero cuy. Wow, gila banget sih. Oke ya. Dan kami butuh orang-orang seperti kamu. Oke, itu cuma mengenai soal review Nightmares and Daydreams karya Joko Anwar. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian yang untuk menonton. Gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.